Sesudah malam, tak ada awan, tak ada taufan binasakan. Hari berkirap, hari pujian, sesudah malam kesukaan. Sesudah malam, perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Tidak dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri renungan pagi. Mari, sebelum kita lanjutkan, saya ajak kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, izinkan kami Tuhan merenungkan segala firman-Mu, karena kami tahu bila mana kami jauh daripada Engkau, kami tidak menikmati makanan rohani kami dengan firman-Mu, maka kami akan menjadi orang asing di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan, datanglah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita Rabu 20 Maret 2024 yang berjudul Penabur Ilahi. Sebagai ayat intinya dikutip dari Markus 4 ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya memberikan kesaksian yang mencolok tentang Kristus. Yaitu seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan pemerintahan akan berada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kristus mencela para muridnya dengan kelambanan pemahaman mereka. Mereka dipengaruhi oleh pepatah dan pengetahuan tradisi, sehingga kebenaran yang diucapkan oleh guru terhebat yang pernah dikenal dunia ini seringkali menjadi kebenaran yang hilang bagi mereka. Kristus menuntun mereka untuk menyadari bahwa Ia telah menempatkan mereka pada kebenaran yang tidak mereka duga nilainya. Setelah kebangkitannya, ketika Dia berjalan ke Emmaus bersama dengan kedua muridnya, Dia membuka pemahaman mereka agar mereka dapat memahami kitab suci, menjelaskan perjanjian lama kepada mereka, sehingga mereka melihat maknanya, pengajaran di dalamnya, yang bahkan penulisnya sendiri tidak dapat melihat. Kata-kata Kristus dilambangkan sebagai roti dari surga. Saat para murid memakan firman Kristus, pemahaman mereka diperkuat tatkala mereka dengan rajin mencari kebenaran sebagai harta terpendam. Mereka memahami dengan lebih baik nilai kasih karunia dan kebenaran Kristus. Dalam pemahaman mereka akan ajaran mereka, mereka melangkah dari cahaya redup di saat fajar menuju cahaya terang benderang di tengah hari. Tidak ada karya manusia yang sempurna ke dalam kecerdasan manusia dapat diukur. Tambang terkaya dari pengerjaan manusia mungkin tidak habis-habisnya. Tetapi penjelajahan imajinasi yang tertinggi, terdalam, dan terluas tidak dapat menemukan Tuhan. Ada ketidakterbatasan di luar semuanya
dapat memahami, dapat kita pahami dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus harus menyatakan Dia kepada kita. Banyak yang terlalu puas dengan kebenaran yang hanya bagian permukaan dari wahyu. Permata kebenaran yang berharga dilewatkan karena nilainya tidak terlihat. Biarlah firman pelajar Alkitab membebani pikirannya saat dia mempelajari firman Tuhan. Karena maknanya seringkali tersembunyi di bawah permukaan. Pengetahuan yang diperoleh seperti itu akan seperti benih surgawi yang ditanam oleh penabur ilahi. Dikutip dari buku Signs of the Times, 22 Desember 1898. Saudaraku yang dikasihi, renungkanlah lebih dalam. Jika Roh Kudus diperlakukan untuk membantu saya memproses benih yang ditaburkan oleh penabur ilahi, seberapa sering saya berdoa untuk karunia yang membuka pikiran ini? Semoga Tuhan memberkati kita hari ini, dan biarlah nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Karena kami tahu kami tidak akan pernah bisa berjalan ke depan tanpa tuntunan dan kasih kemurahan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah tangan kasih Tuhan yang akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.